Tahap berikutnya, tahap keempat. Tahap keempat adalah mereka mau memutuskan untuk membeli. Dan di saat tahap memutuskan membeli, sebelum dia membeli, dia berusaha untuk nawar. Coach, mau curhat serius dong, Coach. Ya, gimana? Nah, jadi tuh ada salah satu yang nanya sama aku nih, Coach. Katanya tuh dia udah prospek customernya, tapi customernya bilang ya udah Mbak, nanti dulu ya, saya pikirin dulu. Terus pulang nih customernya, tiba-tiba customernya hubungin dia, bilangnya Mbak kayaknya nggak jadi deh, harganya terlalu tinggi. Itu gimana, Coach, ngadepinnya seperti itu? Oke. Kalau saya ketika jualan, jadi gini. Kita urutan dulu ya. Jadi urutan yang saya sebut namanya buying cycle. Jadi kalau kita jualan, kita harus tahu polanya orang dulu. Yang paling gampang deh kita ngomong sederhana adalah kita beli handphone deh. Beli handphone. Nah, misal beli handphone atau beli laptop atau beli apapun yang menurut kamu mahal. Ya. Apa terakhir kali yang kamu pernah beli yang menurut kamu mahal? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Apa ya, Coach? Yang menurut kamu mahal ya? Handphone kali ya? Handphone, Ya. Oke. Pertanyaan saya, pada saat kamu mau beli handphone itu, bagaimana kamu tahu bahwa kamu mau beli handphone? Karena kita butuh. Nah, karena kamu butuh. Iya. Nah, boleh saya tahu apa faktor yang membuat kamu butuh handphone itu? Yang pertama nyari yang Enggak. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu butuh handphone? Ya karena kita misalnya HP yang kita pakai sekarang itu kurang memadai gitu loh, Coach. Ya, paham. Tidak memadai dalam hal? Memorinya Oke. selalu full. Berarti udah nge-lag gitu ya? Iya. Nah, berarti kamu sadar bahwa kamu punya problem, handphonenya sudah masalah. Iya. Nah, begitu juga kalau orang, buying cycle yang pertama adalah dia sadar dia butuh dulu. Ya, dia sadar dia butuh. Jadi nggak bisa saya datang sekonyong-konyong nawarin langsung brosur. Kalau saya nawarin brosur, itu bisa menciptakan kebutuhan nggak? Nggak. Yang ada namanya impulse buying. Impulse tuh kayak, pernah nggak lu, pasti pernah lah, cewek bisa kayak gitu. Lu ke mall, ngelihat harga diskon, walaupun lu nggak punya duit, lu masuk tetep. Iya. Nah itu namanya impulse. Bahkan saking duit lu mepet, tapi diskonnya menggiurkan, lu tetap ngambil. Iya. Itu namanya impulse. Oh, oke. Paham ya? Iya. Impulse tuh kayak nafsu banget. Pernah nggak lu, ketika lu lagi nafsunya lu mau beli, kemudian karena duitnya kurang, lu pikir besok gue balik lagi deh, gue pinjam dulu duit sebentar. Lu pulang ke rumah, setelah lu pulang ke rumah, lu nggak jadi beli. Iya. Pernah? Pernah. Ngalamin? Ngalamin. Ayo, kenapa nggak? Coba ceritain. Waktu ceritain. Jadi kan kayak kalau misalnya pas di tempat lokasi gitu kan, Kamu waktu itu mau beli apa tuh kayak gitu? beli baju sih. Boleh ceritain. Ya, jadi tuh diskonnya tuh ini banget, menggiurkan banget. Nah, terus tuh kayak bagus juga itu bajunya. Terus ya udah tuh aku tapi lagi mepet karena ke mall itu cuma mau ketemu temen niatnya, nggak mau belanja gitu. Tapi pas ngeliat kayak tergiur kan. Terus akhirnya ya udah deh besok aja beli lagi gitu karena kebetulan tuh mallnya deket sama kampus juga kan. Terus pas udah sampai rumah kayak ya udahlah ngapain, nggak butuh gitu. Nah, lucu kan? Jadi nggak butuh ya? Iya. Itu yang disebut nama kategorinya impulse buying. Jadi pengen membelinya tuh sesaat saja. Jadi lagi nafsunya. Jadi kalau pada saat orang lagi nafsu, lu mesti kunci, sales harus kunci untuk dia membeli. Kalau berkaitan dengan barang impulse. Tapi kalau barang mahal kan nggak bisa, apalagi kalau jualannya misalnya mobil gitu kan nggak bisa tuh. Iya. Karena mahal. Maka apa yang harus Anda lakukan harus pakai cara berbeda. Makanya ketika dia ada impulse buying, maka berarti dia sadar, yang penting tugas kita adalah bukan nawarin. Ini beda ya, kalau barang impulse buying, nawarin, ya kita mesti cari-cari gimana dia harus bayar hari itu juga. Tapi kalau barang yang memang mahal kan nggak bisa nih. Maka kecuali dia orang kaya. Iya. Kalau orang kaya banget ya pokoknya duit kan nggak ada masalah. Duit nggak berseri kan dia bisa beli. Nah maka apa yang harus dia lakukan sama dia? Dia harus menciptakan bahwa orang itu jadi butuh. Si orang itu jadi butuh. Kalau dia yang butuh,
Yang ngejar-ngejar, sales ngejar sini atau sini pembeli yang ngejar-ngejar sales? Pembeli ngejar-ngejar sales. Karena butuh. exactly. Oke, nah caranya gimana nih? Nah, gampang banget. Caranya gampang banget. Tapi udah paham ya Paham. konsepnya dulu. Berarti dia sadar dia butuh. Iya. Gimana cara sadar butuh? Sebelum ngomong itu saya lanjutin lagi ya. Oke. Proses customer ketika mau membeli, dia tahu dia butuh. Udah nafsu pengen beli. Kemudian tahap kedua, kan biasanya ketika udah mau beli, duit ada, apakah langsung beli? Enggak. Ngapain? Pasti nanya-nanya dulu orang sekitarnya. Nanya-nanya. Itu tahap kedua yang disebut namanya riset. Dan suka membandingkan dengan barang-barang lain. Betul nggak? Betul. Waktu mau beli handphone, kamu bandingin kan handphone ini, handphone ini, handphone ini, handphone ini. Betul nggak? Iya, betul. Itu. Jadi pada dasarnya seseorang mau membeli, urutan dari awal itu, kedua adalah dia riset dulu. Setelah riset apa yuk kira-kira menurut kamu? Waktu kamu mau beli barang, handphone udah lihat nih, udah dibanding-bandingin, udah tanya-tanya dan sebagainya. Apa yang kamu lakukan? Lihat budget juga nggak sih? Iya, anggap lihat budget udah beres. Oh iya. Oke. Apa yang lagi yang berikutnya? Pernah nggak udah mau beli, udah yakin mau beli, tapi kamu masih ragu-ragu untuk mutusin? Iya, kayak masih ada kebutuhan lain nggak sih? Ada kebutuhan lain, ya. Itu yang disebut namanya di tahap dia menilai. Ada resiko nggak saya membeli? Kalau saya mau beli, ada resiko nggak? Jangan-jangan saya ada kebutuhan lain. Jadi bukan dia nggak punya duit, dia memilih A lebih penting daripada B. Jadi itu yang tahap berikutnya, tahap ketiga. Dapat ya? Dapat. Jadi customer memilih mana yang lebih dipentingkan. Oke? Dan di saat itu apa yang terjadi? Kemungkinan ada di sekitarnya dia yang ngomong, gak usah lah, lu lagi butuh duit, janganlah, dan sebagainya. Yang orang yang saya sebut meracuni supaya nggak jadi beli. Iya. Masuk akal? Masuk akal. Masuk akal ya? Iya. Kenapa? Kamu jadi ingat sesuatu kayaknya? Karena sering terjadi itu, Coach. Sering terjadi ya? Iya. Nah, tahap berikutnya, tahap keempat. Tahap keempat adalah mereka mau memutuskan untuk membeli. Dan di saat tahap memutuskan membeli, sebelum dia membeli, dia berusaha untuk nawar. Iya. Itulah manusia. Bener nggak? Benar. Kerasa nggak sekarang? Kerasa. Ada customer yang deketin kamu, dia berusaha nawar sama kamu dan sebagainya, betul nggak? Betul. Itu tapi itu. Tapi bisa nggak kita mengatasi mereka supaya mereka ketika nawar, kamu bisa mempertahankan pendapat? Sebenarnya kalau udah di tahap nawar itu sedikit lagi udah mau ini ya. Bisa iya, bisa enggak. Tahap Bisa iya, bisa enggak. Oke. Ya, balik lagi ke atas ya. Jadi kesimpulan pertama, kalau orang datang mau beli mobil, dia bilang pikir-pikir dulu, terus dia pulang, berarti kesimpulannya apakah dia benar-benar butuh apa enggak? Bisa jadi enggak, karena dia impulse. Oke, supaya dia butuh gimana? Kita harus cari tahu apa problem yang lagi dihadapi. Pak, saya mau nanya sama Bapak. Bapak sekarang pakai mobil apa, Pak? Kok Bapak tertarik ya pengen cari mobil ini? Karena apa ya, Pak? Oh, saya tertarik cari mobil ini karena mobil saya udah kecil. Mobil saya sudah 10 tahun. Mobil saya udah banyak servis. Sekali servis berapa, Pak? Sekian. Muncul problem nggak? Iya, problem. Sadar nggak sekarang? Sekadar. Pak, saya penasaran. Saya ulang lagi ya. Pak, saya penasaran. Bapak mau beli mobil ini
emang ada apa Pak? Bapak pakai mobil apa sebelumnya? Oh saya pakai mobil merek ini. Oh. Kok Bapak tertarik mau lihat model ini kenapa ya Pak? Iyalah mau regenerasi lah ganti mobil baru. Oh. Memang ada problem, udah ada problem-problem apa saja Pak? Wow, dia nyebutin lah seluruh problemnya tuh. Nah kalau sudah nyebutin problemnya, kalau dia sudah nyebutin problemnya sesuai nggak dengan yang ditawarkan produknya? Yang kita mau tawarin mobil. Misalnya, mobil saya kecil, yang dia mau lihat mobil yang besar. Iya. Betul dong? Betul. Kedua misalnya, spare part-nya misalnya dia setiap 3 bulan sekali ke bengkel habis sekian juta. Kalau beli baru ternyata misalnya garansi 5 tahun. Kalau mama spare part rusak, gue yang ganti. Berarti ada biaya nggak? Iya. Nggak ada biaya dong, ditanggung sama perusahaan. Oh iya benar-benar. Betul dong? Itu yang mestinya harus saya jelasin. Jadi problem dia apa, harus saya jawab dari sisi produk kita. Makanya kenapa kalau di tempat kita ada istilahnya namanya customer research. Kita harus menganalisa problem-problem customer apa dan apa kelebihan produk kita. Itu yang disebut namanya kemampuan perusahaan. Kita cocokin, kalau cocok itulah baru namanya klop. Oh gitu, jadi kita harus tahu kebutuhannya dulu, terus kita tahu nih cocok nggak nih sama keunggulan perusahaan kita. Keunggulan perusahaan kita, produk kita yang bisa menjawab problemnya dia. Oke. Kalau setelah itu, kan dia bilang jawab ya, oh menarik nih, iya nih menarik nih. Oke, saya diskusi dulu ya nanti sama pasangan saya. Misalnya dia masih udah married, Iya. saya akan jawab. Tentu dong Pak, sebagai seorang suami yang sayang sama istri, harus dong tanya ke pasangan. Tapi ngomong-ngomong saya mau nanya Pak. Ini penasaran aja. Pura-pura saya jalin hubungan, saya tanya. Karena kita tahu ya, kalau orang sudah pulang, bilang pikir-pikir kemungkinan besar gagal, batal. Maka saya akan tanya, kira-kira pasangan Bapak setuju nggak Pak dengan produk ini? Ngomongnya santai ya, jangan serius. Ngomong-ngomong Pak, kira-kira istri Bapak setuju nggak mau produk ini? Biasanya dia akan ngomong. Kayaknya sih enggak sih. Oh enggak ya Pak. Kenapa Pak? Enggaknya. Dia sebut A, B, C, D. Kan problem kan? Iya. Paham ya? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Problemnya ini istri saya nggak setuju karena ini. Nah, balikin lagi sama kemampuan perusahaan. Kita bisa saling kasih solusi nggak? Iya Mas. Nah, tugas saya di kepala saya selalu ingat. Kalau saya nelfon ke corporate, anggaplah ini kan Titis, ini Mayang nih ceritanya. Anggaplah Mayang adalah direktur, Titis adalah manajer. Ketika saya meeting, Titis ngomong sama saya mau ngomong sama direktur saya dulu. Pengalaman saya, Titis nggak bisa mentransfer informasi hasil meeting saya kepada direktur. Itu pengalaman saya nggak bisa. Pengalaman saya selama jualan. Maka tugas saya adalah mendidik Titis, perusahaan lain loh, untuk bisa menyampaikan informasi kepada atasannya supaya sesuai dengan jawaban atasan. Makanya kenapa saya suka nanya, kira-kira bosmu suka nggak ya nih produk? Jujur ya bos, kalau saya sih saya ngeliat atasan saya masih nggak suka. Boleh saya tahu nggak apa yang membuat dia nggak suka? Nanti dikasih tahu. Saya cocokin lagi sama kemampuan perusahaan. Intinya di situ ya Coach. Intinya di situ. Dapat ya? Dapat. Jangan udah tahu itu terus kemudian nggak ini kan? Atau saya juga bisa bertanya, Pak, seandainya nih pasangan Anda setuju, ya pasangan Anda setuju, kira-kira Anda bakal beli produk ini nggak? Nah itu yang buat bikin. Iya kan? Bisa jadi jawab enggak. Boleh tahu Pak, apa yang menjadi pertimbangan Bapak? Dapat? Disitulah saya masuk lagi, pakai kemampuan perusahaan lagi. Berarti kalau misalnya customer bilang, ya belum tahu deh gitu, berarti kita tanya lagi. Nggak mungkin dia bilang nggak tahu, karena kan yang mutusin kan dia. Customer kan, yang mau beli kan, Iya. ya dia bisa mutusin dong saat itu juga.
Ya dong, masuk akal? Masuk akal. Berikutnya lagi, contoh seandainya saya tawarin lagi nih, dia bilang belum bisa, misal, Pak, kalau Bapak ada istri Anda setuju, semuanya oke, kira-kira Anda beli apa enggak? Kalau dijawab, belum tentu sih. Kalau belum tentu, artinya ada faktor lain yang menyebabkan kenapa dia belum beli. Kita harus cari tanya. Hal apa yang menyebabkan dia belum mau beli? Masuk akal nggak sekarang? Masuk akal. Berikut lagi. Kalau dia jawab, kan tadi dapat jawaban ya, harganya nggak cocok ya. Saya jawab nih pertanyaannya. Harga nggak cocok itu harus saya cari tahu. Tapi yang jadi masalah kalau saya nggak gali kebutuhan, saya nggak bisa masuk lagi loh. Orang kemampuan perusahaannya saya blank kok. Kenapa dia butuh mobil? Mungkin saya nggak tahu. Kalau saya tahu masih bisa loh. Oh, karena gini. Maka apa yang akan saya lakukan? Ada berbagai alternatif. Saya akan berikan alternatif pembiayaan. Satu. Yang kedua, saya bisa saja memberikan alternatif mobil lain yang dengan level lebih rendah, tapi dia bisa memiliki dengan uangnya masuk. Dan sesuai kebutuhan dia. Dan sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Itu malah gampang menurut saya. Jadi tinggal dicocokin aja, disesuaikan. Makanya ada teori di luar sana, kalau menawarkan segala sesuatu yang mahal dulu, begitu nggak mau turunin ke bawah. Begitu nggak mau turun lagi bawah. Kalau nggak mau turun lagi yang paling bawah lagi. Itu tujuannya. Lah kamu kira emang contoh mobil apa nih? Toyota lah ya. Emang kamu kira Toyota cuma satu tipe? Enggak banyak. Banyak. Ya enggak? Iya. Kita ngomong Avanza aja deh. Ada berapa tipe? Banyak tuh. Ada tipe atas, tengah, bawah tuh ada. Expander juga sama ada tengah, atas, tengah, bawah. Bahkan kadang-kadang sampai 4 level ke bawah kan? Iya. Iya. Berarti kalau dia dapat jawaban kayak gini nggak langsung berarti dia nolak gitu ya? Kalau masih ada Masih ada peluang. Kalau dia gali kebutuhan. Kalau dia nggak gali kebutuhan? Nggak bisa. Oke, berarti jangan pesimis dulu. Yes. Harus- Clear ya? Iya. Jadi kalau mama kita mau jualan, makanya kenapa itu harus cari di buying cycle. Dan semua ini ada jawabannya di teknik yang namanya konsultatif selling. Oke. Dan ada juga berkaitan dengan materi di kalau nggak salah di sales retail. Di materi sales retail juga saya ada. Dan di sales door to door. Dan kalau nggak salah juga ada teknik untuk mengatasi keberatan juga ada di materi ini. Iya. Nah kayak gitu. Jadi maksudnya ini cuman jualan tuh nggak sesulit itu kok. Cuman kita ngikutin aja prosesnya. Cukup? Cukup. Oke. Kayaknya mau ngasih hadiah Iya sesuatu. nih, Apa? aku mau ngasih 32 skrip mengatasi penolakan. Wih, 32 skrip ya? Iya dong, itu Waduh. gratis lagi. Gratis ya? Iya Nah dong. cara dapetnya gimana? Cara dapetnya gampang banget, tinggal klik link di bawah ini. Deskripsi ya? Iya. Deskripsi. Tinggalkan nama, Nomor telepon, nomor telepon, email. langsung dapet Iya, deh ya. Atau bisa juga di komen yang pertama ya. Ah, iya benar coach. Di komen pertama nanti kita pin ya. Iya Nah dong. itu supaya dapetinnya. Itu aja? Itu aja, So kalau mau mengikuti pelatihan kita, jadi bisa masuk ke Corpora Consulting, ada schedule-nya ya, atau hubungin langsung ke Vina untuk schedule pelatihannya, dan bisa masuk juga ke pastiprestasi.com. Dan juga kebetulan kita punya sekolah Sales iya. University, di mana sekolah sales yang akan dibimbing oleh kami selama 1 tahun, bagaimana caranya menjadi sales hebat, dan yang menariknya bisa dicicil Wih. tanpa bunga. Wah keren ya. Keren banget ya. Keren ya. Iya dong, So itu aja. So akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan Saya Vina. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performance. Bye bye. Bye-bye.